Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ini di YouTube channelnya saya ini. Nah, saya harap semua pemirsa di YouTube channel saya ini dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan alhamdulillah saya pun dalam kondisi sehat sehingga saya bisa bikin video konten ini. Nah, ini hari keberapa ya kita udah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kalau nggak salah hari ke-19. Ini kalau udah mendekati angka-angka 20 pasti udah pada siap-siap ya ibu-ibu maupun bapak-bapak ini udah siap-siap beli kue lebaran, persiapan untuk bikin masakan lebaran. Pokoknya semuanya, apalagi yang mau mudik nih, selain beli baju baru, oleh-oleh, terus kue-kue lebaran, dan jangan lupa yang mau mudik nih, yang mudik ke kampung halaman, jangan lupa jaga kesehatan, dan satu lagi bawa bekal entah itu makanan dan minuman buat di jalan gitu, jadi biar nggak kelaparan dan nggak sakit ya. Kalau perlu bawa vitamin atau kayaknya obat yang diperlukan itu kayak obat diare, terus apa gitu, obat batuk, terus lain itu ya, balsem atau minyak kayu putih seperti itu. Pokoknya itu persiapan untuk di jalan itu tetap harus disediakan. Ini untuk jaga-jaga ya, karena kita juga nggak tahu nanti di jalan kita maksudnya perjalanan kita lancar atau enggak, tapi yang penting kita udah punya persiapan gitulah dari rumah ya. Nah, moga-moga pas mudik itu enggak terjadi apa-apa. Ini saya pengen berbagi cerita ya, semoga pengalaman saya ini juga ada hikmahnya buat pemirsa semuanya. Saya juga pernah mudik ya. Saya ini tinggal di kampung di Brebes. Kalau orang Jakarta di kampung lah, udah di kampung kan harusnya bukan saya yang mudik. Mau mudik kemana saya, kan udah ditinggal di Brebes. Otomatis mereka yang mudik itu yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, terus yang merantau di Semarang atau di Bandung itu pada mudik ke Brebes gitu. Biasanya seperti itu. Tapi saya pernah merasakan satu kali, maksud saya ini pengalaman pertama kali, dan entah, saya nggak tahu apakah ini yang terakhir kali juga, saya nggak tahu. Nah, ini pengalaman saya mudik ya. Waktu itu saya puasa Ramadan itu di rumah kakak saya di Jakarta. Terus hari pas Idul Fitri hari kedua kalau nggak salah, saya mudik ke Brebes. Jadi saya jadi rombongan pemudik nih. Ya benar, pemudik. Nah, pas mudik itu udah jalanannya penuh sekali di jalan, tapi juga di dalam mobil juga penuh. Ini kebiasaan keluarga saya, kalau pada mudik tuh mobilnya selalu penuh, berangkatnya penuh, pulangnya juga penuh. Itu saya waktu mudik juga dalam mobil penuh. Jadi belakang saya sampai ini kepala saya nyundul makanan, terus kanan kiri juga makanan, terus kaki saya nangkring di atas makanan juga, makanannya sampai di bawah ini jok mobil gitu. Begitu lihat keluar jendela, lah jalanannya penuh juga, penuh mobil. Tapi sepanjang jalan tadinya terang terus turun hujan, saya respect sama yang jaga arus mudik, yaitu Pak polisi sama Pak tentaranya. Saya lihat mereka itu benar-benar setia ngawal para pemudik di sepanjang jalan itu ya. Moga-moga itu ya ada yang ingat mereka, ngasih hampers kayak atau kue lebaran kayak buat mereka.
ya moga-moga sih ada yang seperti itu. Nah itu perjalanan mudik saya ke Brebes benar-benar berkesan buat saya. Jadi karena apa? Karena macet, makanya saya bosan lihat depan, saya lihat ke samping, keluar jendela, ternyata Pak Polisi sama tentaranya lagi ngatur arus mudik. Jadi ya Allah, begini rasanya mudik. Jadi macet di jalan. Macetnya itu kalau nggak salah di ketika kita udah masuk di daerah Jawa Barat. Ya. Itu. Waktu itu belum ada jalan tol sebanyak sekarang. Waktu itu juga jarak tempuh antara Brebes Jakarta itu 7 jam. Jadi bayangkan kalau itu yang normal ya, yang arusnya normal itu 7 jam. Bayangkan kalau lagi macet kayak gitu, itu bisa melur lagi sampai 7 jam lebih ya. Nah, tapi alhamdulillah selamat sampai ke Brebes. Nah ini saya juga punya pengalaman lagi tentang mudik, tapi ini saya istilahkan mudik bersilaturahmi. Jadi ceritanya begini, saya dan teman-teman alumni SMP ya, alumni SMP angkatannya saya ini pada janjian yuk kumpul, kita mudik ke Brebes, kita kumpul ya di rumahnya saya. Mereka mintanya seperti itu. Oke. Terus saya pikir waktu itu teman-teman pasti pakai jalur yang biasa mereka lalui ya setiap kali mereka mudik. Saya lupa kalau waktu itu di Brebes itu udah ada jalan tol Brexit, dan pada waktu itu juga pertama kali diresmikan untuk arus mudik juga di tahun 2017 kalau nggak salah, ini 2017. Nah ketika itu beritanya masuk ke televisi karena macet dan menelan banyak korban. Berapa orang ya, kalau nggak salah 20 orang lebih gitu yang jadi korban kemacetan di tol Brexit gitu. Saya sampai tiap kali nonton berita seperti saya, ya Allah lindungi teman saya ini yang pengen pada kumpul di rumah saya, pengen kangen-kangen, pengen silaturahmi, ya Allah jangan sampai di antara mereka ada teman-teman saya, jangan sampai. Saya doanya seperti itu. Dan ketika hari-hanya pintu rumah saya udah saya buka, saya doa mudah-mudahan teman saya yang pengen kumpul di rumahnya saya ini pada datang dalam kondisi selamat, satu persatu datang. Ya, alhamdulillah mereka melewati lalu lintas mudik itu dengan selamat. Di situ senangnya, dan di situ saya percaya dengan hadis Nabi yang menganjurkan pada kita umat Islam untuk menjaga silaturahmi ya dengan siapapun gitu ya. Bahkan sampai sekarang nih ada saudara saya jauh gitu ya, bahkan udah sepuh gitu, kadang ini ke saya gitu setahun sekali bilang, Mbak ini untuk menjaga silaturahmi ya Mbak. Iya, jadi saya tiap saya selesai ini saya doa, jagalah silaturahmi orang-orang yang ingin silaturahmi dengan saya ya Allah. Jadi inilah hikmah juga silaturahmi, orang-orang yang isi silaturahmi dengan sesama umat muslim gitu pasti dilindungi sama Allah. Nah di situ peristiwa Brexit itu menjadi satu kekuatan Allah menunjukkan pada kita bagaimana silaturahmi itu pasti dijaga dan dijamin sama Allah. Nah semoga video saya ini ada hikmah dan manfaat yang bisa diambil untuk pemirsa semuanya ya. Jangan lupa nih subscribe, like dan komennya sopan di YouTube channelnya saya. Dan terima kasih juga buat yang
sudah mensupport YouTube channelnya saya. Sampai jumpa lagi ya di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.